Iya, Oh, iya. ini ada yang salah ini. Oh, ini pemerintah kita kurang tepat ini. Tapi ada cara lain yang mungkin ini loh dianggap sedikit lebih ekstrim, apa demo. Ternyata apa yang dihasilkan oleh para pemangku kebijakan ini di luar apa yang kita inginkan. Atau kemudian tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Iya. Atau bahkan yang paling akhir ini merugikan kita sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat datang di Hiwar Media, Corong Islam Moderat Generasi Bermartabat. Senang sekali saya Ferdian Hudatullah bisa berjumpa bersama teman-teman semua di dalam program podcast Semangat Muda. Semangat Muda adalah salah satu program Hiwar Media yang menyuguhkan berbagai aspek tema tentang kehidupan anak muda. Mulai dari keresahan sehari-hari, tantangan yang sedang dihadapi, sampai berkarya dan berkontribusi sebagai seorang pemuda. Saat ini telah hadir bersama saya di studio Hiwar Media, Al-Ustadz Haidar Syauqi, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan banyak ngobrol tentang politik ya, Ustadz ya. Betul sekali. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Haidar Syauqi Adnan. Betul nggak, Ustadz? Betul. Nah, kemudian beliau menempuh pendidikan di Sarjana 1 Universitas Al-Azhar, Fakultas Syariah wal Qanun. Ya, Fakultas Syariah wal Qanun, tapi untuk isemnya Syariah Islamiyah. Kemudian beliau menempuh pasca sarjana di universitas yang sama dengan Fakultas Ulum Al-Islamiyah yang berfokus pada fikih am. Ya, Betul nggak, Ustadz? betul. Saya di fikih am. Nah, pengalaman beliau juga nggak kaleng-kaleng nih. Baik, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum Advokasi dan Inventarisasi Masalah PPIDK Tim Tengka tahun 2025 sampai tahun 2026. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Tanfiziah PCINU Mesir tahun 2023 sampai tahun 2025. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris PCGP Ansor Mesir tahun 2021 sampai tahun 2023. Betul nggak, Ustaz? Betul. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Apalagi bisa hadir di tengah-tengah studio Hiwar Media yang luar biasa ini. Masya Allah, kami juga sangat-sangat berterima kasih telah dihadiri oleh Antum sebagai seorang yang hebat menurut saya. Baik teman-teman, banyak sekali saya mendengar dari tongkrongan kopi hingga ke forum-forum diskusi. Bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya politik itu adalah suatu hal yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian politik itu adalah suatu hal yang rumit atau bahkan kotor gitu. Padahal tanpa kita sadari, politik itu adalah salah satu aspek yang mengatur kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, makanya penting sekali bagi kita ini selaku mahasiswa ya untuk peduli ataupun paham tentang politik itu sendiri. Nah, sekarang kita akan ngobrol banyak bersama beliau, Ustadz Adnan. Apa sih itu politik? Kemudian bagaimana cara terlibat tanpa harus jadi politisi? Maksudnya itu terlibat di dalam politik itu tanpa harus menjadi seorang politisi. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang langkah-langkah kecil yang kita bisa lakukan untuk bisa berdinamika dalam dunia politik. Nah, mungkin langsung saja ya, kita ke pertanyaan pertama. Ustaz, ini
banyak banget nih saya mendengar ataupun saya membaca di sosmed ataupun di apa ya, di platform-platform media gitu, bahwasanya mereka mengatakan politik itu sangatlah rumit dan jauh dari kehidupan kita sehari-hari, Sat. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan politik itu, Sat? Oh, jadi Mas moderator, sorry Mas siapa saya lupa. Ferdian. Mas Ferdian. Jadi Mas Ferdian dan kawan-kawan semuanya, memang kalau kita pepatah kan mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang. Maka itu berlaku untuk semua unsur yang ada di kehidupan kita. Jadi barangkali ketika kita melihat sesuatu yang kita sama sekali belum tahu asal-usulnya, belum tahu hakikatnya, maksudnya, kita akan mengatakan bahwa ini sesuatu yang susah, ini sesuatu yang rumit. Ya, kita lumrah lah mengalami hal itu sebagai manusia, bahkan sebagai mahasiswa ketika kita belajar sebuah madah, kemudian wah ini susah ini. Bahkan ketika kita dengar namanya itu yang terpikir langsung, kalau pelajaran mantik ini susah, kalau pelajaran matematika ini susah. Sebagaimana orang kemudian mengasosiasikan ketika mendengar kata politik, wah ini sesuatu yang rumit, ini sesuatu yang kotor. Maka pertama yang harus kita sadari bisa jadi itu muncul karena ketidaktahuan kita terhadap apa atau kemudian hakikat daripada politik itu sendiri. Ya, kita tidak bisa menyalahkan teman-teman kita sesama mahasiswa atau bahkan orang kebanyakan ya bahwa mereka memaknai bahwa politik ini sesuatu yang rumit, yang kotor dan sukar dipahami oleh orang banyak. Karena memang fokus orang atau pembagian orang pada dunia ini kan beda-beda. Yang memang ditakdirkan untuk menjadi politisi, barangkali ada yang ditakdirkan untuk pure sebagai akademisi atau hanya sebagai pengusaha, bisnismen atau misalkan orang-orang yang lain. Tapi yang perlu kita ingat bahwa pada akhirnya politiklah yang akan mengorkestrasikan atau yang akan mengisi ruang-ruang itu semua tadi. Mau di bidang keagamaan, mau di bidang bisnis, mau di bidang pendidikan, mau di bidang apapun, maka pada akhirnya semua akan ada politik. Maka kalau kita membaca buku-buku tentang politik, ilmu politik, pengetahuan tentang politik, maka salah satu hal yang atau mabadi asrohnya yang termasuk kan adalah ta'rif. Ya kan? Maka ta'rif politik sendiri, kalau kita melihat buku, membaca buku, itu tidak lain dari bukan semangat atau sistem yang memastikan kemaslahatan itu akan ada. Jadi bagaimana cara orang banyak ini, karena kan manusia itu makhluk sosial. Benar-benar. Ya kan? Maka kita tidak bisa hidup sendiri atau kemudian hanya dengan segelintir orang. Kita akan banyak bersosialisasi atau bersinggungan dengan orang banyak. Maka untuk mempererat atau untuk mempertegas itu semua, maka perlu ada namanya politik. Dengan adanya politik akan terjadi sistem, akan terjadi sebuah aturan, akan terjadi sebuah pengaturan yang mana nanti pada akhirnya akan menciptakan sebuah maslahah. Masalah ini nanti kembali kepada siapa? Ya kepada manusia itu tadi sendiri. Makanya ketika kita membaca buku politik, yang akan ditekankan adalah bahwa politik adalah cara atau ekosistem atau sistem untuk memastikan kebaikan itu tercipta untuk manusia. Jadi pada dasarnya politik itu sederhana. Apapun yang membuat kita menerima sebuah manfaat itu bisa dikatakan politik. Karena hasil kerja orang banyak. Bagaimana kita kemudian bisa hari ini duduk di Hiwar Media, itu karena sistem politik. Karena pemerintah memberikan kuasa, pemerintah memberikan amanat kepada swasta misalkan untuk memberikan atau mendirikan perusahaan bis, perusahaan angkutan, pemerintah menetapkan harga dan sebagainya. Itu kan semuanya politik. Atau yang paling sederhana misalkan kita beli ke warung, kemudian warung itu memberikan mekanisme bahwa harga tomat di sini sekian, harga telur di sini sekian, harga mie di sini, itu politik semuanya. Sehingga dia sangat dekat atau bahkan bisa sangat erat dengan kehidupan kita. Maka yang perlu kita pahami, politik itu segala sendi kehidupan kita yang berhubungan dengan orang lain, itulah politik, itulah ilmu sosial. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi ini langkah awal saya kira penting untuk kita memahami bahwa politik pada dasarnya adalah hal atau sistem yang membantu kita untuk mendapatkan sebuah manfaat. Jadi jangan pernah beranggapan lagi mungkin setelah menonton video ini ya. Jadi kami harap teman-teman semuanya mulai, ternyata politik itu bukan sesuatu yang jauh dari angan-angan atau bahkan tidak bisa kita raih atau tidak bisa kita pelajari. Justru politik itu ada, bahkan berada di sekitar kita tanpa kita sadari. Jadi itu Mas Ferdi. Jadi perkataan tentang politik itu adalah suatu hal yang kotor, adalah suatu hal yang rumit, atau bahkan jauh dari kehidupan kita, itu adalah karena ketidaktahuan kita. Ya, betul sekali, betul sekali. Itu lumrah kita sadari, lumrah kita alami bahwa pokok masalah itu kan ketidaktahuan. Dan yang kedua, ketidaktahuan bahwa kita tidak tahu. Jadi barangkali mungkin karena banyak mungkin di luar sana yang satu dia tidak tahu,
Yang kedua, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, kemudian sembrono, dia bilang, politik ini sesuatu yang rumit, yang kemudian nggak usahlah kita politik-politikan. Pada akhirnya nanti kita akan terjerumus atau jatuh kepada hal-hal yang kita sendiri tidak bisa mengontrol itu, atau kita sendiri akhirnya tidak paham, hanya kita ngomong sembarangan, akhirnya kita kemudian terlepas dari nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Jadi gitu. Nah, untuk bisa mengenal politik itu lebih jauh, kemudian saya juga sebagai selaku mahasiswa dan warga negara gitu ya, Ustaz ya. Nah, untuk bisa mempelajari politik itu lebih mendalam lagi, lebih komprehensif lagi, siapa sih tokoh-tokoh yang antum kagumi, yang mungkin saya bisa baca pemikiran beliau, terutama tokoh Indonesia pada saat ini? Kalau kemudian kita berangkat dari ta'rif tadi, maka maknanya kan sebenarnya luas, sangat umum sekali. Iya. Jadi bagaimana politik itu berada di sekitar kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya dan pada seutuhnya. Nah, ketika kita berbicara kemudian terkait tokoh, maka ini akan diasosiasikan dengan tokoh politik dalam konteks kita bernegara dan berbangsa. Maka saya pribadi sebagai kawula muda, saya termasuk orang yang barangkali mendambakan atau menaruh harapan tinggi atau mungkin menjadikan qudwah dalam hal pemikiran politik, pergerakan, dan tentang berbangsa dan bernegara kepada founding father. Salah satunya adalah Pak Karno, atau kita bisa sebut Bung Karno. Jadi bukan tanpa alasan saya pribadi menaruh perhatian penuh atau menaruh kemudian kebanggaan ketika mendambakan sosok Pak Karno, karena kita tahu sepak terjang beliau mulai sebelum Indonesia merdeka di awal-awal masa pergerakan tahun 1920-an, kemudian ketika beliau mulai banyak menulis tentang Indonesia, tentang menjadi bangsa yang merdeka, yang lepas dari cengkraman kolonialisme tahun 30-an, kemudian mulai aktif, meskipun beliau aktif secara intelektual ya, artinya tidak langsung turun di medan perang sebagaimana para pahlawan-pahlawan yang bersifat ketentaraan atau kemudian barangkali perang secara tatap muka, tapi beliau menjalankan fungsi-fungsi diplomasi, fungsi-fungsi intelektual untuk bisa meyakinkan masyarakat pada waktu itu, konteksnya ketika kita masih di bawah jajahan Belanda barangkali, kemudian Jepang, menyadarkan bahwa ternyata apa yang kita terima pada saat itu salah. Jadi ini kan yang paling penting konteks waktu itu. Pak Karno bisa bayangkan ketika narasi bahwa 350 tahun, meskipun itu dikoreksi ya, bahwa kita dijajah oleh Belanda, kemudian 4 tahun atau 3 tahun oleh Jepang. Kemudian kan akhirnya masyarakat terninang-bobokan bahwa bahkan ada yang mengatakan bahwa ya sudahlah, ini Jepang Belanda ini kan ya memerintah kita tinggal terima saja. Tapi Bung Karno dengan para founding father lainnya memikirkan bahwa sejatinya ada konsep negara bangsa yang kita ini bisa mandiri, yang kita ini bisa berdiri sendiri loh. Dan itu kerja-kerja intelektual yang barangkali sukar atau mungkin jarang dilihat atau jarang dilakukan oleh orang banyak pada waktu itu konteksnya. Karena kita tahu apa istilahnya ya, konteks atau jalan untuk mendapatkan pendidikan di waktu itu kan sangat sulit. Bagaimana Belanda atau penjajah waktu itu memberikan batasan-batasan kepada pribumi untuk bisa mengenyam pendidikan, bahkan di bangku paling dasar sekalipun. Tapi ketika para founding father yang beliau ini punya jejaring untuk bisa mengenyam pendidikan lebih dalam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, beliau memanfaatkan itu dengan sebetul-betulnya dan sebaik-baiknya. Ketika beliau mendapatkan ilmu, beliau arahkan ilmu tersebut untuk membangun masyarakat yang mulai paling dari bawah. Makanya kalau kita berbicara Pak Soekarno, biasanya kita akan berbicara political marhenisme, ya kan, bagaimana Bung Karno punya madhab politik yang ya inilah marhenisme inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal pokok ajaran yang ada di Indonesia nantinya. Meskipun pada akhirnya konsep marhenisme itu tadi dikandung atau terkandung tersirat pada Pancasila yang kita kenal sekarang punya 5 dasar itu tadi. Tapi apa yang dilakukan Bung Karno waktu itu betul-betul mengilhami saya bahwasanya meskipun dari segi intelektual kita barangkali dianggap atau kita punya kelebihan di situ, itu harus kita manfaatkan, atau kita kalau dalam Islam kan kita memahami bahwa ilmu itu harus kita amalkan. Ya begitu juga ilmu-ilmu lain, ilmu sosial, ilmu matematika, fisika, maka harus kita berikan untuk kemaslahatan umat, gitu kan. Nah, saya melihat Bung Karno ini sosok yang luar biasa baik di bidang politik, hukum, bahkan di bidang keagamaan sekali. Sehingga saya pribadi sangat kagum dan terilhami banyak dari Pak Soekarno, dari buku-bukunya, dari ceramah-ceramahnya. Apalagi beliau poliglot ya, beliau banyak sekali bisa berbicara bahasa asing. Itu saya kira luar biasa. Apalagi saya kira ini juga bisa mengilhami teman-teman
di Mesir, bisa berbahasa Arab juga. Jadi dan dipikir kepakaran beliau ketika beliau mendapat Doktor honoris causa dari Al-Azhar juga bahkan. Ini kan sebuah pengakuan yang betapa hebatnya Pak Karno, meskipun kita sebagai manusia juga meyakini sehebat-hebatnya manusia, maka dia juga punya salah karena bukan nabi, ya kan, kalau kata saya bukan nabi boy, ya kan, ya betul. Jadi Pak Karno ini memang bukan nabi, tapi pada tataran untuk mengilhami banyak orang, Pak Karno bisa kita ilhami, bisa menjadi qudwah kita dalam barangkali dalam hal memahami politik. Tentu banyak tokoh-tokoh lain ya, di era sekarang, misalkan kalau tokoh yang dekat dengan Islam barangkali konotasinya ada Gus Dur misalkan, yang luar biasa, yang beliau bisa memadukan agama dengan negara menjadi satu kesatuan. Puncaknya ketika beliau menjadi presiden di Republik Indonesia, meskipun ya kita tahu endingnya tidak terlalu membahagiakan. Tapi saya kira banyak tokoh-tokoh di luar sana yang bisa mengilhami teman-teman untuk memahami bagaimana negara ini bekerja, bagaimana bangsa ini bisa berjalan, bagaimana politik ini dikendalikan. Jadi kami harap juga teman-teman silakan cari tokoh-tokoh yang teman-teman senangi, yang karena tokoh ini kan kadang selera ya, Mas. Jadi bisa jadi saya suka dengan Pak Karno, tapi bisa jadi Mas Ferdi ini nggak suka atau barangkali benci misalkan. Jadi saya tidak masalah selama teman-teman bisa menjadikan tokoh-tokoh tadi, kalau orang-orang yang dijadikan panutan oleh teman-teman semuanya ini memang bisa mengilhami teman-teman, gitu kan. Jadi siapapun tokohnya, saya kira itu tidak masalah selama itu memang bisa memberikan ilham kepada teman-teman, bisa memberikan atau membuka jalan bagi teman-teman untuk memahami sesuatu, khususnya di bidang politik. Jadi saya kira banyak tokoh-tokoh bangsa yang bisa menjadi panutan kita dalam hal politik, atau dalam konteks mungkin 1 atau 2 dasawarsa terakhir, mungkin kita bisa banyak lihat politikus-politikus muda, atau mungkin bahkan presiden hari ini misalkan, atau presiden yang lalu, silakan dijadikan panutan tokoh politik, selama tadi kuncinya bisa memberikan informasi, bisa mengilhami, dan bisa menuntun teman-teman untuk memahami sesuatu, khususnya hal ini politik. Jadi gitu Mas Ferdi, terkait tokoh yang saya kagumi di politik ya. Jadi ada Pak Karno sebagai founding father. Baik, ini menurut saya cukup menarik ya pembahasan kita pada kali ini. Jadi kita tidak hanya melulu tentang membahas tentang politik, juga tentang tokoh politik itu sendiri. Betul. Nah, saya pernah membaca dalam satu artikel bahwasanya metode politiknya Pak Bung Karno itu adalah metode kompromi. Nah, itu adalah yang ditentang sama Tan Malaka, karena politik kompromi itu menurut beliau tidak ideal bagi kita sebagai negara yang banyak memiliki banyak budaya dan sebagainya. Gimana pendapat dalam konteks pemikiran Pak Karno, meskipun saya tidak terlalu komprehensif, belum secara menyeluruh ya, tapi tadi kembali ke awal bahwa memang dalam pergolakannya nanti, kalau teman-teman semua membuka sejarah politik di Indonesia, utamanya di zaman pasca pergerakan setelah kemerdekaan 45, itu kan banyak terjadi pergolatan akademik ya, terkait bagaimana negara ini bentuknya, siapa yang akan memimpin, kemudian bagaimana dijalankan, termasuk salah satunya coraknya. Maka waktu itu Bung Karno berpikir, hemat beliau mungkin ya kita tidak ada jalan lain selain berkompromi dengan keadaan. Satu, kita berkompromi. Ini kan bisa dilihat ketika Bung Karno pada akhirnya menerima tawaran Jepang untuk bisa membentuk BPUPKI yang waktu itu ditentang, sehingga seolah-olah kemerdekaan kita ini lahir bukan dari bangsa kita sendiri, tapi hadiah dari Jepang misalkan. Atau kemudian bagaimana kompromi dalam beberapa perundingan-perundingan. Tapi intinya yang waktu itu dilihat, karena Bung Karno melihat dari kacamata yang lain barangkali, maka pada waktu itu tidak ada lain atau tidak bukan ya, kita harus kompromi. Kompromi dengan segala hal yang bisa membantu kita keluar ya kan dari fase kolonialisme menuju fase jembatan keemasan. Maka fase-fase tadi antara 45 sampai 55 barangkali 10 tahun itu dia jembatan. Makanya kan fase kemerdekaan ini kan jadi jembatan emas antara fase kolonialisme dengan fase Indonesia emas nanti. Sehingga Bung Karno melihat bahwa tidak ada jalan lain kecuali kita bisa berkompromi, dengan catatan selama kompromi itu tadi memberikan maslahah bagi Republik, bagi bangsa Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu Mas Ferdi. Jadi metode Bung Karno ini adalah satu metode yang mungkin bisa diterapkan bagi kita semua, terutama dalam melihat aspek kepentingan bagi maslahat umat. Betul.
meskipun konteksnya harus kita garis bawahi teman-teman semuanya, ini juga tidak keluar dari nilai-nilai idealisme. Ya. Bahwa Bung Karno punya idealisme, bahwa sebagai bangsa Indonesia ini yang merdeka dia punya idealisme itu iya. Tapi bahwa hal lain kita harus berkompromi, itu juga satu kebutuhan. Ya. Makanya jangan kemudian kita satukan ketika ada kata kompromi, maka idealisme itu hilang. Tidak serta-merta seperti itu. Ada kalanya idealisme dengan kompromi dia akan satu kesatuan, dia akan berjalan beriringan. Maka ketika mengatakan bahwa Bung Karno membawa bangsa ini ke arah yang lebih kompromistis misalkan, maka itu menurut saya tidak menghilangkan serta-merta kata atau frasa idealisme di situ. Idealisme tetap ada. Idealisme bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar, idealisme bahwa kita harus mensejahterakan orang-orang di daerah kita bahkan sampai tingkat paling bawah, maka itu tetap ada. Maka jangan alergi terhadap kata kompromi, seolah-olah kemudian berarti kalau kita berkompromi kita nggak punya idealisme lagi nih. Apalagi teman-teman kita, teman-teman Kawula Muda ini kan kadang merasa kita idealismenya ini masih besar, sehingga terus wah, kita ini kalau kompromi ini berarti kita nggak punya idealisme. Tidak seperti itu juga. Ada kalanya antara idealisme itu bisa dikompromikan. Maka antara idealisme dengan kompromisme tadi atau dengan ada kompromi kita, maka akan menghasilkan masalah. Tapi itu dengan catatan kompromi tadi ada idealismenya dan juga ada masalahnya atau ada manfaatnya. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Tadi antum menyinggung sedikit tentang Pancasila. Nah, Pancasila ini apa sebenarnya? Pancasila sendiri kalau apa itu Pancasila ya? Kalau kita di kelas kemudian ada foto presiden, wakil presiden, ya itu Pancasila karena ada fotonya di situ. Kan? Maka Pancasila ini kalau kita pahami bersama, maka kalau ini nggak tahu kalau teman-teman dulu masuk kelas IPS, kalau nggak masuk ya mungkin tidak tahu ya. Karena kan kadang apalagi kalau di pondok kadang kita kan pokoknya pelajaran selain pelajaran agama itu kita tidak terlalu suka lah biasanya, terlebih matematika misalkan. Tapi di IPS kita diajarkan waktu itu apa sih kemudian Pancasila. Pancasila itu ya secara maknanya falsafah bernegara kita. Falsafah bernegara kita bagaimana kita bisa bernegara dengan akar bernegaranya itu ya tadi. Pancasila itu tadi, ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang diharapkan para founding father waktu itu menciptakan sebuah norma yang disebut Pancasila, filosofi bernegara, yaitu supaya setiap insan yang ada di negara Indonesia, yang lahir di bumi pertiwi, yang dia menjadi warga negara Indonesia, ketika dia hidup, ketika dia bersosial, ketika dia bekerja, ketika dia beragama, sampai nanti pada akhirnya dia mati, dia akan berfilosofi terhadap Pancasila itu tadi, sesuai dengan apa yang sudah ditanamkan oleh founding father, sesuai dengan apa yang ada di kenyataan warga masyarakat Indonesia. Dan apakah ini menyelisih agama? Tidak juga, karena pada sila pertamanya kita tetap yakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa, dalam hal ini dalam konteks Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan soalan yang kemudian harus kita pertentangkan kembali bahwa ini Pancasila ini berarti kita nggak Islam atau kemudian kita nggak. Pancasila itu sudah didaftarkan, sudah dipatenkan oleh para founding fathers sebagai kesatuan yang menyatukan seluruh keberagaman yang ada di bumi Indonesia. Jadi ini Pancasila ini ketika kita berbicara Pancasila, kita berbicara bagaimana kita bernegara yang baik dan benar. Ini seperti itu, Mas Ferdi. Jadi Pancasila itu adalah falsafah bernegara, guys. Falsafah bernegara. Jadi ini penting. Jadi selain kita harus hafal, tentunya bahwa hafal itu satu hal, tapi memahami dengan sempurna itu juga hal lain. Jadi jangan kemudian, Pancasila, ya saya sudah hafal kok. Jadi kalau ada kata nanti ketemu presiden kemudian coba sebutkan Pancasila, saya bisa ya, tapi nggak cukup gitu kan. Kita harus bisa mengamalkan Pancasila ini dalam sendi-sendi kehidupan kita. Nah, saat ini saya kan sebagai seorang yang awam politik ya, tidak terlalu banyak paham tentang politik. Nah, apakah ada cara untuk saya ataupun teman-teman di sini yang ingin mempelajari politik lebih dalam gitu, Ustaz? Ya tentu semua hal ini pasti punya pendahuluannya, punya madkholnya. Bagaimana kita untuk memahami sesuatu. Maka dalam konteks ini atau dalam hal untuk kita memahami politik, ini tidak hanya bagi orang-orang yang pengen terjun ke dunia politik ya, tapi bagi siapapun yang punya ketertarikan dengan politik itu sendiri. Atau bahkan orang awam sekalipun. Dalam mazhab saya, maka hal yang perlu kita pahami, selama kita sudah tahu makna secara sederhananya politik, maka yang kita lakukan berikutnya adalah apa? Memahami realitas politik. Bagaimana memahami realitas politik? Kita lihat masyarakat di sekitar kita. Kita lihat bagaimana kalau bahasa hari ininya mungkin melihat bagaimana sesuatu itu bekerja, gitu kan. Jadi kita ini sering misalkan ke warung ketika ke Ba'alah misalkan kita lihat
kok bisa ini harga tomat, harga gula, harga beras, Ya, ini benar kok Bang. setiap bulan ganti-ganti, ini kenapa? Gitu kan. Atau kita lihat kok ini harga bensin setiap hari berubah, Ya, misalkan ya. kok, atau kemudian kita lihat kok kita kemudian tidak bisa mendirikan rumah di daerah sini, atau kita hanya bisa mendirikan rumah di daerah sana misalkan, atau kemudian kita melihat kok saya ini ketika ke rumah sakit tidak mendapatkan perawatan atau tidak mendapatkan jalur yang semestinya, atau kok saya ini ketika masuk sekolah kok harus bayarnya ini mahal sekali, ini kenapa gitu kan. Maka nanti dari realitas tadi ini akan menciptakan anomali di masyarakat berpikir akhirnya kok bisa ya semua ini terjadi. Nah, ternyata ini semua adalah hasil daripada politik itu sendiri. Maka ketika kita sudah memahami nilai dasar politik, bahwa politik itu sistem yang mengatur untuk kemaslahatan, kan kita sudah tahu ya ini ada sistem, ada orang, tapi kok nggak melahirkan maslahat. Ketika dia melihat realitas di sekitar dia, ini nggak betul, kok masih banyak orang gelandangan di jalan-jalan, misalkan kok misalkan apa bahasanya, kok gaji saya ini sebagai pekerja ini kok gini-gini terus ya, ini gimana ini misalkan. Iya, Jadi iya. akhirnya orang terus berpikir, kalau politik itu menghasilkan maslahat, kenapa yang terjadi hari ini di sekitar saya tidak demikian? Nanti dari itu muncul pertanyaan-pertanyaan, akhirnya menimbulkan manusia-manusia atau kaula muda yang kritis. Iya, iya. Ini ada yang salah ini. Oh, ini pemerintah kita kurang tepat ini. Oh, ternyata ada loh cara yang betul seperti ini. Maka menurut saya, untuk memahami politik secara sederhana, yang pertama asal kita sudah tahu makna sederhananya. Kemudian kita lihat dengan apa yang ada di sekitar kita, realitas yang ada di sekitar kita. Tentu setelah itu, kalau kemudian kita punya interest lebih lanjut, ketertarikan lebih lanjut, kita bisa ke marhalah berikutnya dengan masuk ke kuliah yang kemudian mengajarkan khusus ilmu politik, misalkan Politik, ya. divisi pol, atau kemudian kita ambil semacam short course tentang politik. Biasanya kan ada itu bootcamp tentang politik, atau kita mendengarkan ceramah-ceramah pakar, atau kita membaca buku-buku yang langsung tertuju kepada tema-tema tertentu, soalan politik, soalan sosial, dan lain sebagainya. Kalau memang kita punya ketertarikan dan kita akhirnya mewakafkan diri, misalnya udah karena ternyata politik ini sedemikian menarik, saya akan jalani sebagai hidup saya seutuhnya untuk politik, yaitu silakan. Maka teman-teman harus masuk ke fase-fase tadi. Tapi selama yang ada di kita ini mungkin baru ketertarikan dan kita ingin mengerti lebih lanjut dan lebih sederhana, ya sudah, selama kita mengetahui makna politik secara sederhana, maka langkah berikutnya silakan lihat realitas yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Nanti dari situ akan muncul pertanyaan yang itu semakin akan memantik kita untuk mengetahui lebih dalam. Tanpa dua hal tadi, kita istilahnya kalau bahasa Jawanya itu moro-moro. Moro-moro itu apa ya? Ujuk-ujuk, tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba langsung saya ini langsung baca buku politik tanpa kita melihat realitas yang ada, maka itu akan nonsen, itu nggak ada artinya. Nah, politik ada manusia, ada sistem, dan ada hasil, dan itu semua ada teorinya, tapi yang paling penting ada implementasinya, ada tatbiknya, dan ada contohnya, ada manusianya itu tadi. Maka itu yang mungkin bisa saya sarankan untuk teman-teman yang barangkali punya ketertarikan di politik atau ingin memulai mengerti atau janjane, kalau bahasa Jawa janjane politik itu apa sih, itu kita bisa memahami secara sederhana bahwa politik adalah sistem yang melahirkan maslahat, dan kita lihat di sekeliling kita. Gitu, Mas Ferdi. Baik. Cara paling mudah untuk memahami politik adalah melihat di sekitar kita, apa yang ada di sekitar kita, gitu ya, Sat, ya. Betul. Karena benar kata Paulo Freire, bahwasanya ketika semakin rendah kesadaran masyarakat tentang politik, maka semakin mudah masyarakat itu dimanipulasi oleh mereka yang ingin kekuasaannya lebih lama lagi ataupun ingin melanggengkan kekuasaannya, begitu ya. Betul sekali. Nah, saya juga ini sebagai seorang mahasiswa, tentu antum juga gitu. Nah, agar kita tidak hanya sekedar menonton, saya sebagai mahasiswa juga, antum tentu sebagai seorang mahasiswa juga, agar kita tidak hanya menonton ya, tapi juga punya suara dalam tapi juga punya suara dalam dinamika politik. Nah, gimana caranya, Ustaz? Ya, saya kira teman-teman Mesir ini kan satu ekosistem yang luar biasa besar ya. Hari ini teman-teman kita di Mesir ini jumlahnya di atas 15.000 barangkali, yang itu sudah mungkin kayak kecamatan mungkin ya, atau mungkin satu desa. Nanti kita tinggal lihat konteks kita berpartisipasi politiknya dalam hal apa. Hari ini kita diberkahi oleh banyak
sumber daya yang bisa membantu kita mewujudkan itu. Tapi lagi-lagi tergantung konteksnya. Iya. Maksud saya gimana? Maksud saya misalkan yang mau oleh teman-teman ketika ingin suaranya didengar itu dalam hal apa? Ya. Kalau misalkan dalam konteks lokal, dalam konteks kita di Hewarpedia ini misalkan, ya maka itu hanya bisa diikuti, hanya bisa disuarakan oleh teman-teman yang tergabung di Hewar Media. Iya. Atau dalam konteks kekeluargaan, maka dia hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang dia terdaftar sebagai warga kekeluargaan tersebut. Atau kalau konteks lebih luas, maka semua mahasiswa bisa berbicara dalam konteks dia sebagai anggota daripada PPMI Mesir. Atau kita sebagai warga negara bisa berbicara dalam konteks kita sebagai warga negara yang ada di luar negeri di bawah naungan KBRI Kairo. Maka tinggal kita memastikan konteks apa yang akan kita bawa. Satu contoh, misalkan atau secara umum katakanlah kita ingin sebuah isu ini diselesaikan persoalannya, diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Karena ini bahasanya mungkin ini menyangkut hajat orang banyak. Iya, Ya kan? benar. Maka cara yang termudah adalah kita harus berserikat dulu. Berserikat dalam artian kita berkumpul, ya kan? Kita ya ini lagi-lagi dua mazhab ya. Ada yang memang yang mengatakan wah nggak usah lah kita ngopi-ngopi itu kan buang-buang uang, buang-buang waktu. Memang di satu sisi iya. Kita sebagai orang yang suka ngopi, suka nongkrong di kafe, bahwa itu menghabiskan uang, menghabiskan waktu, ya. Tapi kita juga harus punya pemahaman atau kita juga harus punya prinsip bahwa kita ketika ngopi, ketika nongkrong di kafe, itu tidak melulu soal menghabiskan uang dan menghabiskan waktu, tapi ada hasil yang juga dihasilkan, gitu kan. Kita bisa juga belajar di kafe, berdiskusi di kafe. Artinya ke depan barangkali teman-teman kita kawula muda ini kalau ke kafe ini juga ada bahan yang ingin dibicarakan, gitu kan. Ya sesederhana mengkaji tokoh misalkan, ini saya kira juga nggak jadi persoalan, gitu kan. Jadi yang penting istilahnya kita di situ tidak hanya bengong, tidak hanya, tapi kita ada konteksnya lah ketika ngafe, ketika apa. Maka yang paling awal itu tadi berserikat, kita berkumpul dulu, mendiskusikan. Setelah didiskusikan, kemudian ada semacam usulan-usulan. Misalnya kan kalau nongkrong ada aja orang-orang yang punya usul kayak gini, kira-kira saya kayak gini. Nah, kemudian setelah itu jawaban-jawaban tadi atau hasil dari kita berserikat kita serahkan. Nah, ini nanti kita tadi tergantung konteksnya. Di level mana kebijakan itu dibuat. Kalau ternyata kebijakannya menyangkut seputar rumah Hewar itu sendiri atau Hewarpedia, ya maka dia hanya bisa diberikan atau didistribusikan soalan tadi yang hasil dari berkumpul itu ya ke otoritas yang mempunyai rumah Hewar atau manajernya Hewarpedia, disampaikan, dilembagakan, gitu kan. Bagaimana nanti cara pendapat yang sudah kita kumpulkan ini kita lembagakan entah dalam bentuknya apapun itu, kemudian diberikan oleh pihak otoritas terkait, gitu kan. Kalau kita konteksnya di Mesir dalam naungan pelajar dan mahasiswa, kita berikan ke PPMI. Ini loh, misalkan ada persoalan ini jawabannya, ini yang bisa kita usulkan. Kalau dalam konteks misalkan bernegara dan berbangsa, yaitu karena kita hari ini politiknya adalah demokrasi tidak langsung. Artinya perwakilan kita ini kan perwakilan tidak langsung. Kita mewakilkan diri kita kepada para anggota dewan. Maka dalam konteks yang lebih luas ini, kita bernegara dan berbangsa, ya sudah kita titipkan aspirasi-aspirasi ini lewat para anggota dewan. Supaya nanti mereka yang melembagakan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi aspirasi kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan, disalurkan kepada orang-orang yang memang butuh terhadap solusi tersebut. Oleh siapa? Oleh negara. Karena ketika kita berbicara politik, pada akhirnya ini kan soal memberikan adanya power dan kewenangan, adanya kekuatan dan kekuasaan atau kewenangan, gitu kan. Kita sebagai warga negara memang punya power dan tapi kita nggak punya kewenangan. Bahwa kita sebagai warga negara punya kekuatan, sebagai supremasi rakyat yang terbesar itu kan kita masyarakat. Tapi kita tidak punya kewenangan, gitu kan. Untuk kemudian tiba-tiba nggak bisa kita tiba-tiba terus misalkan di depan rumah kita masang portal. Pokoknya yang mau melewati rumah saya ini harus bayar dulu. Nggak ada, karena kita nggak punya kewenangan di situ. Atau tiba-tiba kita berdiri di samping jalan, terus ayo sini 5 le, 10 le. Kenapa? Kamu melanggar. Kita bukan polisi, gitu kan. Maka dengan politik ini nanti akan memberikan kekuasaan dan kewenangan bisa jadi kepada satu orang yang sama. Siapa dalam hal ini? Kalau konteks yang luas misalkan, ya pemerintah itu tadi. Kan? Makanya ketika kita sudah istilahnya berjalan pada model yang seperti ini, bahwa kita memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah, maka cara untuk memastikan bahwa suara kita, aspirasi kita, kebutuhan kita didengar, ya maka lewat jalur yang dilembagakan tadi. Siapa? Anggota dewan,
kalau di daerah berarti DPRD-nya misalkan, atau lewat DPD, atau lewat tokoh siapa yang bisa menyewakan hal tersebut ke pihak eksekutornya, eksekutifnya ini. Karena hanya mereka yang bisa kemudian melaksanakan hal-hal tadi. Kita warga tidak serta-merta bisa mewujudkannya karena kita hanya punya power. Maka yang paling penting setelah kita berserikat, kita harus melembagakannya tadi. Entah dalam bentuk serikat pekerja misalkan, atau serikat pelajar, atau serikat pecinta media, atau apapun itu, yang kemudian bisa memberikan saran kepada pihak-pihak otoritatif, yaitu yang memiliki kewenangan untuk memberikan aturan, menerbitkan aturan, dan lain sebagainya. Maka tidak bisa serta-merta kita kemudian ngobrol ke orang ini, saya sudah bilang ke ini, atau kemudian kita melakukan hal apa, yang itu akhirnya nonsen, karena kita tidak tepat mengarahkan aspirasi kita, kita salah jalan misalkan, dan lain sebagainya. Atau paling terakhir, terkadang kita punya anggapan, ini cara berkumpul ini kita nggak, apa namanya, kalau berserikat kan modelnya ada yang berserikat, kalau kita ya teman-teman muda yang santai-santai aja lah, kita nongkrong di kopi. Tapi ada cara lain yang mungkin ini loh dianggap sedikit lebih ekstrim, apa, demo, ya kan? Ya demo ini kan bagian dari kebolehan yang diberikan negara kepada warganya. Kita boleh demo, itu diatur oleh undang-undang, oleh konstitusi, gitu kan. Jadi nggak masalah kalau kita kemudian demo, dan nanti biasanya kalau pola yang tercipta hari ini, kalau konteks yang lebih luas ya dalam kita bernegara dan berbangsa, memang demo ini menjadi cheat engine lah, dia bisa menjadi jalan pintas. Jadi kalau kita merasa bahwa kebijakan ini atau aspirasi kita tidak didengar, maka berserikat yang paling besar adalah demo itu tadi. Karena pada akhirnya demo ini akan menggerakkan semua unsur masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi terus pemerintah akhirnya merasa aware-nya lebih besar gitu. Oh, ternyata masyarakat sudah sampai bergerak nih. Ya udah, mereka mau apa, atau apa yang mau dirubah oleh masa yang datang hari ini misalnya. Jadi dalam konteks untuk kita berpartisipasi lebih aktif, kita lihat wilayahnya saja, lihat kita di mana tinggal, kita lihat siapa pemangku kebijakannya, kita lihat siapa pemegang otoritasnya, siapa pemegang kewenangannya, kita salurkan kepada pihak-pihak yang tadi, gitu kan. Dan kita gunakan jalan-jalan yang memang legal. Jangan sampai kemudian kita melakukan jalan pintas yang justru merugikan diri kita atau orang banyak. Seperti itu kira-kira, Mas Fenty. Kalau boleh saya bilang, jadi masyarakat itu yang tidak terjun ke dunia politik, sebenarnya mereka sudah bisa ikut terjun ke sana dalam cara mengawasi pemangku kebijakan itu, ya, dengan cara berdemonstrasi. Benar nggak, Ustaz? Betul. Ya, kira-kira. Tapi dalam lingkup yang memang demonstrasinya damai dan sebagainya, kita tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal yang malah merugikan publik, misalnya dengan membakar tempat-tempat umum, tempat halte atau jalan dan sebagainya. Dengan catatan ya seperti itu ya, bahwa demo itu legal, iya, tapi jangan sampai kemudian kan ini legal, akhirnya kita demo yang sambil merusak lingkungan atau merusak tempat-tempat umum yang justru merugikan kita semua. Iya, benar. Nah, kita udah sampai kepada pertanyaan terakhir nih, Sat. Kalau ada satu pesan yang ingin Antum sampaikan kepada kita sebagai anak muda soal pentingnya peduli politik, apa pesan itu, Sat? Jadi saya mungkin pesan saya juga banyak diutarakan oleh para orang-orang di luar sana, termasuk saya pribadi. Maka yang bisa kami pesankan ke diri saya dan juga teman-teman semuanya di sini, politik itu bukan sesuatu yang keji, bukan sesuatu yang kotor, dan bukan sesuatu yang rumit. Dia itu dekat dan ada di sekitar kita. Kalau kemudian kita memilih untuk acuh, kita memilih untuk apatis terhadap politik, maka jangan heran atau jangan kaget, atau pokoknya jangan kaget ketika nanti dalam konteks bernegara dan berbangsa, misalkan ternyata apa yang dihasilkan oleh para pemangku kebijakan ini di luar apa yang kita inginkan, atau kemudian tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, atau bahkan yang paling akhir ini merugikan kita sebagai warga negara. Kalau itu sudah terjadi dan itu hasil daripada apatisme kita, kita bisa apa? Karena kita sudah memilih jalan itu. Ketika kemudian Tuhan memberikan kita dua jalan A, B, ketika kita sudah memilih B, ya sudah. Maka A itu sudah terjadi dengan konsekuensinya, B itu terjadi dengan konsekuensinya. Maka konsekuensi terburuk dari kita meninggalkan politik, apatis terhadap politik, dan acuh terhadap politik, ya kita siap-siap untuk merasakan ketidaksesuaian, bahkan di taraf yang paling tinggi, ketidakadilan yang dilakukan oleh dalam konteks negara dan bangsa, pemangku kebijakan terhadap kita sebagai warganya. Maka kalau teman-teman semuanya pernah mendengar quote ini dulu, kalau nggak salah yang menceritakan ini Benazir Bhutto, beliau politikus perempuan dari Pakistan, beliau sangat keren sekali. Beliau pernah berbicara bahwa
kapal ini dibuat itu kan sebetulnya untuk berlayar. Tapi kadang-kalanya kapal ini dia sangat terlihat cantik kalau dia bersender di dermaga. Jadi kapal kalau baru atau kapal baru datang itu kalau kita lihat di pelabuhan di dermaga, lihat kapal bersandar ini kayak cakep banget, kayak wah ini kapal ini besar, mengkilap dan sebagainya. Tapi ternyata ada yang lebih indah. Yang lebih indah apa? Kalau kapal ini bisa berlayar dari dermaga A sampai ke pelabuhan B atau sampai ke tempat tujuannya. Meskipun kita tahu ketika kapal ini melewati lautan tadi itu, lautnya ini ada ombak, barangkali cuacanya buruk dan sebagainya. Maka kita sebagai kaula muda, posisinya itu seperti kapal tadi, teman-teman. Jadi bisa jadi kita ini terlihat indah ketika kita nggak ngapa-ngapain. Kita sebagai mahasiswa saja tanpa ngapain itu udah keren. Apalagi Al-Azhar. Jadi orang cuma diajar tanpa tahu kita ngapain di sini, itu sudah tasawufnya sudah wah itu kuliah di luar negeri itu keren itu memang sudah keren. Kita nggak ngapa-ngapain, kita intisab ke Al-Azhar, kita sebagai mahasiswa Al-Azhar itu udah keren. Kan? Tapi lebih keren lagi kalau kita mau bergerak, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau peduli terhadap apa yang menjadi concern orang banyak. Itu lebih keren lagi. Meskipun kita harus melewati apa? Banyak tantangan tadi. Ada inilah, ada itulah. Tapi justru itu yang akan lebih indah ketika akhirnya kapal yang kita bawa atau kapal kita akan bersandar di pelabuhan yang lainnya. Itu justru yang lebih indah. Ini itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Baik, pembahasan kita pada hari ini cukup menarik ya. Dan juga saya sebenarnya masih ingin banyak mengambil ilmu, istifadah kepada beliau tentunya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari ya Ustaz ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haidar Syauqi. Semoga beliau dilancarkan segala urusannya, kemudian studinya juga. Terima kasih ya Ustaz ya sudah hadir di sini. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman Hiwar Media yang sudah berkenan mengajak saya di podcast kali ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton pembahasan tentang politik pada kesempatan kali ini. Juga kepada teman-teman yang ingin menonton tema-tema yang lain, boleh subscribe channel Hiwar Media, juga follow Instagram Hiwar Media. Saya selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.